Setelah kita pelajari definisi coaching, teknik coaching, kemudian karakter seorang coach, dan tiba saatnya kita di penghujung bagian video ini, yaitu membudayakan coaching. Mengutip ungkapan Samuel Smiles, yaitu menabur pikiran akan menuai tindakan, menabur tindakan akan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan akan menuai karakter, menabur karakter akan menuai kemenangan. Diawali dengan pikiran baik, akhirnya melahirkan tindakan yang baik. Ini merepresentasikan ketika kita telah belajar dengan baik seluruh teknik dan karakter coaching, maka kita akan menerapkan coaching tersebut. Dan ketika kita terus-menerus menerapkannya, maka akan menjadi kebiasaan untuk mengcoaching. Dan lebih jauh tentang ini sebenarnya kebiasaan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan menjadi karakter. Nah, karakter inilah yang akan mengantarkan kita ke kemenangan. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita raih di masa mendatang. Nah, ketika kita bicara personal, maka kita bicara karakter. Namun bagaimana ketika kita berhasil menginspirasi banyak orang untuk belajar coaching sehingga semuanya menjadi coach-coach yang hebat, coach-coach yang kompeten. Nah, kita akan bicara tentang culture. Karakter adalah quality, culture adalah identity. Bisa dianalogikan bahwa ketika kita sebagai seorang coach yang baik, yang punya karakter yang baik, maka itulah kualitas diri kita. Namun ketika kita sama-sama untuk belajar, berlatih menjadi coach yang baik, maka kita akan bisa membangun masyarakat luas yang punya identity yang baik, yaitu punya culture yang baik. Punya culture, punya budaya untuk saling memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Betapa indahnya ini semua, dan kalau kita bisa menganalogikan seperti pohon. Ketika ada satu pohon, kita bisa lihat pohon memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Bayangkan ketika ada jutaan pohon, miliaran pohon, dan seterusnya. Maka kita bisa bayangkan manfaatnya yang sangat luas. Dan ketika kita amati pohon sebagai sebuah analogi, maka kita bisa kaitkan bahwa akar dari pohon itu adalah karakter seorang coach. Batang dari pohon itu adalah intensi seorang coach, niat lurus seorang coach, komitmen seorang coach untuk terus belajar, meningkatkan kompetensinya dan memberikan coaching session yang bermakna. Dan tajuk daun, dahan yang bercabang, batang, ranting, dan seterusnya itu menggambarkan teknik coaching yang akan terus terasah seiring penerapan berulang-ulang coaching session yang terus-menerus dilakukan. Manfaat dari sebuah pohon yang tadinya kita analogikan sebagai seorang coach yang akarnya itu karakter, batangnya itu intensi, dan tajuk daun, ranting yang bercabang itu adalah tekniknya yang dikuasai semakin terasa. Nah, kita bayangkan satu pohon itu memberikan kesejukan. Tajuknya rindang menaungi makhluk hidup yang ada di bawahnya. Nah, ini bisa juga dianalogikan sebagai pohon coach, atau dengan akronim kita bisa ekspresikan dengan TREE. TREE yang terdiri atas 4 huruf TREE. 4 huruf tersebut mewakili manfaat-manfaat yang dirasakan oleh coach kita. T mewakili kata trusted, yaitu coach kita merasa dipercaya untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari dirinya sendiri. R mewakili kata respected. Coach merasa dihargai, merasa dihormati atas semua pemikiran, atas semua pandangan yang ia utarakan selama proses coaching berlangsung. Dan huruf E berikutnya mewakili kata engage. Coach merasa dekat, merasa akrab, merasa ada teman yang baik, merasa mendapatkan pendengar yang baik untuk mengungkapkan semua pemikirannya, semua perasaannya, semua pandangannya, dan seperti halnya analogi kita, seakan-akan dia merasakan kenyamanan yang begitu berharga, seperti duduk di bawah pohon yang merasakan kesejukan, merasakan ketenangan dan kenyamanan yang luar biasa. Huruf yang terakhir, ini manfaat yang benar-benar menjadi penekanan utama dari coaching, yaitu empowered. Feel empowered, merasa ter-empowered, merasa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan coach merasakan semangat kita untuk mendukung penuh
apa yang menjadi kekuatan diri, apa yang menjadi potensi diri untuk membangun solusi-solusi, membangun rencana-rencana aksi terbaik dalam rangka mengupayakan proses perbaikan diri, upaya perbaikan diri menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi sebagai seorang coach, dianalogikan sebagai pohon, kita adalah pohon coach, kita adalah coach tree yang memberikan manfaat bagi sekitar. Khususnya dalam analogi ini kita memberikan manfaat bagi coach kita. Dan bayangkan ketika coach tree itu banyak, bayangkan jika kita bisa menumbuhkan pohon-pohon yang banyak lagi, 1 juta coach, 1 miliar coach, dan seterusnya, maka kesejukan itu akan hadir di setiap penjuru. Manfaat itu akan dirasakan seluruh manusia, manfaat itu akan terus tercipta hingga akhirnya kita bisa benar-benar meluaskan kebaikan-kebaikan yang bermakna. Nah, sehingga ketika berhasil melahirkan jutaan pohon, miliaran pohon, maka kita bisa bayangkan manfaatnya. Mungkin kita bisa analogikan betapa sejuknya dunia ini dengan hadirnya coach-coach hebat yang punya intensi yang baik, yang punya karakter yang baik, dan menguasai teknik-teknik coaching dengan baik. Sehingga arti dari membudayakan coaching adalah bagaimana kita sebagai seorang coach, sebagai pribadi, kita terus menginspirasi rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk sama-sama berlatih coaching, sama-sama menerapkan mentalitas seorang coach, sama-sama menerapkan karakter seorang coach, dan nantinya kita akan terbiasa untuk hidup berdampingan dengan baik, memperlakukan sesama manusia dengan sebaik-baiknya, dan sama-sama bertumbuh, sama-sama meraih hidup yang bermakna. Jadi dengan sederhana kita bisa artikan membudayakan coaching untuk kemajuan peradaban. Jadi ketika kita berusaha belajar menjadi coach yang baik, kita akan membentuk coaching culture di tempat kita hidup, dan nantinya kita akan menuai kemenangan bersama, yaitu kemajuan peradaban. Semoga serangkaian bahasan kita dari awal, dari mulai definisi coaching, teknik coaching, karakter seorang coach, hingga analogi atau kesimpulan tentang membudayakan coaching tadi, makin menambah kecintaan kita untuk terus belajar menjadi coach-coach yang hebat, coach-coach yang kompeten, dan yang paling penting adalah coach yang benar-benar memiliki intensi terbaik, niat yang lurus, niat yang tulus untuk menjadi role model, menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi sekitar. Everyone can learn to be competent coach. Semua orang bisa belajar menjadi coach yang kompeten, coach yang hebat. Dan coach yang hebat itu kita semua.